Mari bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah di hari Minggu ini dengan pujian Kidung Jemaat 60 bait 1, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah di hari ini kita khususkan dengan pengakuan bersama, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kepada siapa kita berkeluh kesah saat beban berat dan letih lesu menimpa hidup kita? Kepada Tuhanlah kita berkeluh seraya memohon berkat kelegaan. Tema ibadah kita minggu ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Kelegaan bagi semua, termasuk anak-anak kita, dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan mengasihi orang dewasa, terlebih juga mengasihi setiap kanak-kanak yang mendekat kepadanya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 360, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah kasih. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Perintahnya di dalam Matius 22 ayat 37-40 yang demikian, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita nyatakan penyesalan kita seiring kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 358, bait yang pertama dan yang kedua. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa bercerai, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jujuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5, demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Marilah kita respon sabda Tuhan tersebut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 361, Di Salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesuslah harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba terpunyah. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan pada keluarga kami, gereja dan masyarakat di sekitar kami. Engkaulah yang telah memampukan kami memperoleh hati yang semakin bijaksana di masa pandemi ini. Di hari demi hari Engkau jaga kami,
Engkau lindungi kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, Engkau telah satukan keluarga untuk kami bisa beribadah sekaligus mengikuti perjamuan kudus. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu, agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan leksionari di hari ini kita terima yang dari Injil Matius pasal 11, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11, saya mulai ayat yang ke-16 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar nasihat yang demikian. Janganlah menilai seseorang jika kamu belum mengetahui isi hatinya. Nasihat seperti ini ternyata sangat baik, terutama bagi masyarakat yang masih suka menilai orang lain itu dengan seenaknya sendiri. Penilaian yang seenaknya sendiri, yang tidak jujur dan tidak adil, itu misalnya demikian. Hatinya tetangga itu sebenarnya baik. Namun karena tetangganya itu kebetulan berbeda agama, maka yang dilihat di depan matanya itu adalah hanya keburukan saja. Hati temannya ini sebenarnya baik, namun karena temannya itu pernah berbeda pendapat dengan dirinya,
maka di depan matanya dia adalah lawan atau musuh. Hati saudara sepersekutuan itu sebenarnya baik. Namun karena istri atau suaminya pernah melukai hati dan perasaannya, maka dia selalu menaruh rasa kecewa terhadap saudaranya itu. Sebaliknya orang yang penampilannya dan bahasanya sopan, bahkan banyak membuat orang terkesima, dan sebenarnya hatinya justru kotor dan suka korupsi, malah kadang disanjung-sanjung dan dihormati. Demikian orang sering menilai sesamanya, tidak dilakukan dengan adil, namun lebih karena adanya sentimen pribadi dan sentimen golongan. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, saudara-saudara, di zamannya juga pernah mendapatkan stigma, penilaian yang negatif dari masyarakat yang masih kekanak-kanaan seperti itu, yaitu masyarakat yang sukanya nyinyir seorang dengan yang lain. Yohanes Pembaptis ketika hidupnya tidak makan dan tidak minum seperti layaknya kebanyakan yang lain, karena makanannya adalah belalang dan madu, lalu dikatakan oleh mereka, orang itu kerasukan setan. Padahal ajakan Yohanes Pembaptis itu sangat baik, tetapi tertutup oleh sentimen yang ada, sehingga mereka mengatakan bahwa Yohanes itu kerasukan setan. Sedangkan Tuhan Yesus yang sering duduk perjamuan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya, itu dikatakan sebagai seorang pelahap dan peminum. Ajaran-ajaran Yesus yang baik, yang sangat begitu indah, jika itu dilakukan tidak didengar. Tetapi karena sudah ada stigma negatif terhadap Yesus dan para murid, maka Yesus dikatakan sebagai seorang pelahap dan peminum. Menjadi orang baik itu memang kadang mendapat tantangan yang besar, seperti itu. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mendapatkan stigma negatif dari orang-orang jahat yang iri hati yang ada di sekitarnya. Sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik, tentu kita tidak takut jika mendapatkan stigma yang negatif seperti itu asal kita memang berbuat benar dan baik. Hal seperti itu menjadi salib yang sebenarnya harus kita pikul. Kita tidak akan gentar saat mendapati hinaan dan cacian seperti apapun. Yang penting hati dan perbuatan kita itu benar di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin lelah menghadapi keadaan hidup yang isinya hanya saling mencaci dan meremehkan satu dengan yang lain. Kita lelah dengan kepura-puraan, permusuhan dan percekcokan dalam hidup ini sungguh sudah sangat merusak kebahagiaan kita bersama. Bahkan anak-anak yang harusnya tumbuh dalam keceriaan, tidak sedikit yang menerima dampak buruk dari pertikaian orang dewasa. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pengajaran dan contoh yang baik dari orang dewasa, bahkan kemudian malah dilibatkan dalam permusuhan, yaitu dengan dicekoki ajaran atau doktrin, bermusuhan satu terhadap yang lain. Untuk itu mari atas kelelahan kita seperti itu, kita saat ini mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, agar kita menerima kelegaan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Seperti sabda Tuhan di dalam bacaan kita tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima kelegaan yang dari Tuhan. Tuhan berkenan hadir dan duduk makan bersama dengan kita. Dia datang ke rumah kita untuk memberikan kelegaan kepada setiap anggota keluarga. Apapun masalah kita,
Apapun yang ada di dalam hati kita yang berat, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, namun ada ayat berikutnya yang perlu kita perhatikan. Ayat berikutnya adalah, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Artinya bahwa kita tidak hanya mengharapkan kelegaan saja, menginginkan kebahagiaan, kelegaan, ketenangan saja. Namun ingat, ada kuk, ada beban yang memang harus kita tanggung masing-masing sebagai pengikut Kristus. Beban yang harus kita pikul ini kadang ringan, tetapi kadang kita merasakan bahwa beban salib Kristus yang kita pikul itu sangat begitu berat, sehingga kita sangat begitu terbeban di dalam hati kita. Namun percayalah bahwa ketika kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima kehadirannya dan belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, seberat apapun salib kita masing-masing, Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita ketenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas teladan dan karya Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima kelegaan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, terkhusus atas carut-marutnya kehidupan dunia ini, yang ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain, percekcokan, pertengkaran, dan kadang meremehkan sesamanya dengan nilai atau stigma yang negatif dilontarkan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kami lelah atas semuanya itu ya Tuhan. Kami ingin hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Mampukan kami untuk menerima secara terbuka setiap orang yang kami jumpai, terkhusus orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan demikian, ketika tidak ada percekcokan, tidak ada rasa dendam satu dengan yang lain, akan muncul kelegaan yang hanyalah berasal dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena selama ini Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu di GKJ Sukoharjo. Di dalam peribadatan setiap minggu, kami bisa melakukannya dengan baik. Walaupun dengan keterbatasan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan mulai minggu depan ya Tuhan, secara bertahap kami akan datang ke gedung gereja. Mulai para dewasa, ketika anak-anak dan adiuswa, memang harus secara bertahap, sehingga pada saatnya nanti kami bisa berkumpul semuanya ke gedung gereja. Namun di masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah kami secara bertahap, kami akan mulai beribadah secara tatap muka. Mampukan kami ya Tuhan untuk mematuhi protokoler yang memang itu harus kami jalankan, sehingga kami tetap terjaga kesehatan kami di masa pandemi ini. Karena Tuhan senantiasa memampukan, terkhusus memberkati pemerintah Kabupaten Sukoharjo di dalam menangani pandemi COVID-19 ini, yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, juga didukung oleh gereja kami. Kami ingin memutus mata rantai virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami mendoakan keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak dalam pendidikannya, berkati pekerjaan kami, kesehatan kami, dan orang tua kami. Kalaupun saat ini ya Tuhan,
kami datang bersama dengan Tuhan untuk ada di meja perjamuan yang Tuhan sediakan. Tuhanlah yang hadir ke rumah kami untuk kami makan bersama-sama dan mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan tebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah hari Minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Makanan dan minuman ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan Allah yang memelihara kehidupan dengan makanan jasmani dan rohani bagi kita. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Anak-anak diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena mereka juga adalah anggota keluarga Allah, milik Allah yang telah menerima baptis sejak masih kanak-kanak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri dalam pendadaran dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Dan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Sedangkan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa percaya akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke meja perjamuan
Sebelumnya mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan oleh Tuhan Yesus seperti makanan dan minuman yang dapat menyegarkan tubuh kita. Kita hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanan yang telah dikhususkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita makan bersama-sama sambil mengenang dan mengucap syukur atas karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Makanan sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita makan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara
Adapun minuman ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama sambil mengingat dan mengenang bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, dicurahkan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, minuman yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita minum bersama-sama. Bisa ditutup. Sekarang mari kita pujikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu dan persembahan perjamuan kudus. Kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Kita terima dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di dalam kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan, bersama-sama kita iringi, kita memuji nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa persembahan bisa dikumpulkan nanti melalui majelis kelompok maupun pepantan, atau bisa dikirim ke nomor rekening GKJ Sukoharjo. Bapak, Ibu, beserta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengasihi dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini bermanfaat bagi gereja Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang dipercaya untuk memelihara dan membelanjakan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati. Bapa dalam surga, jikalau kami akan mengakhiri ibadah kami dalam mengikuti perjamuan kudus, kami memohon kiranya berkat Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni apabila kami di dalam beribadah pada saat ini ada dosa di dalam kehidupan kami, baik di dalam pikiran kami, angan-angan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama keluarga mari kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana komitmen kita untuk hidup dalam Kristus. Sekarang mari kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia, kabar kasih dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lanjutkan hidup kita dengan kekuatan yang dari Allah. Dan sekarang mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.